wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan tentang gejala, dampak, dan pencegahan virus HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Gejala-gejala orang terinfeksi HIV/AIDS. Seseorang yang terinfeksi virus HIV tidak akan merasakan gejala berat pada awal terjangkitnya. Gejala berat pada awalnya seperti gejala pada influenza, yaitu demam, nyeri pada sendi, lemah, lesu, batuk, nyeri tenggorokan, dan pembesaran kelenjar. Yang kedua, tahap tanpa gejala. Meskipun tidak menunjukkan gejala, di dalam tubuh pasien telah ada antibodi HIV dan disebut HIV+ ketika dilakukan tes HIMA. Masa ini dapat melanjut selama 5-7 tahun. Yang ketiga, tahap ARC, AIDS Relapse Complex. Gejala-gejala yang ditunjukkan pada tahap ini antara lain demam seperti keringat di malam hari, penurunan berat badan, mengalami kelelahan, diare, dan pembesaran kelenjar. Yang keempat, tahap AIDS. Pada tahap AIDS muncul beberapa penyakit berbahaya lain seperti TBC, jamur, hepatitis, dan lain sebagainya akibat semakin lemahnya imun pada tubuh penderita HIV atau AIDS. Pada kasus tertentu, penderita juga dapat mengalami kanker kulit dan kanker kelenjar getah bening. Dan yang terakhir, tahap gangguan otak, susunan saraf, pusat. Pada tahap ini, gejala yang muncul berupa gangguan pada otak, misalnya demensia, penurunan kesadaran, depresi, dan gangguan saraf. Tahap ini juga dapat menyebabkan kematian pada sel otak. Dampak HIV/AIDS. HIV/AIDS menyerang sistem imun tubuh, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi. Komplikasi yang sering terjadi antara lain TBC, toksoplasmosis, kandidiasis, meningitis, kanker kelenjar getah bening, pneumonia, dan herpes. Jika tidak terdeteksi sejak dini dan berkembang menjadi AIDS, risiko kematian sangat tinggi. Pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, hindari pergaulan bebas. Penularan HIV atau AIDS paling besar adalah melalui pergaulan bebas. Oleh karena itu, hindarilah pergaulan bebas agar terhindar dari HIV atau AIDS. Yang kedua, yaitu hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Jarum suntik juga dapat menjadi penyebaran virus HIV atau AIDS apabila digunakan secara bergantian. Gunakanlah jarum suntik yang steril sekali pakai saat menjalani penanganan medis dan kesehatan. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan saat menghadapi penderita HIV atau AIDS. Meskipun penyakit HIV atau AIDS dapat menular, namun jangan mengucilkan penderita HIV atau AIDS. Hal ini karena HIV atau AIDS hanya menular melalui cairan tubuh, bukan udara. Kita tetap dapat hidup berdampingan dengan ODHA, orang dengan HIV atau AIDS, dengan memperhatikan keamanan dan kebersihan. Hindari hal-hal yang membuka peluang penularan HIV atau AIDS dengan penderita, misalnya tidak menggunakan alat medis secara bergantian, dan cara-cara lain yang memungkinkan kemasuknya cairan tubuh penderita HIV atau AIDS ke dalam tubuh kita. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.